please. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik, terima kasih Mas. Semoga pelajaran kita hari ini lancar ya. Amin. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh, kenapa itu? Oke. Nah, oke. Semoga teman-teman yang sakit diberi kesembuhan ya. Mas dan Mbak semua ini masih berada di usia remaja pertengahan. Nah, apakah Mas Mbak ini menyadari apa ada perubahan baik dari segi fisik ataupun dari segi emosi selama masa remaja? Boleh disebutkan mungkin perubahannya di bagian apa? Atau terus apa lagi? Mungkin kalau dari fisik ada yang bisa coba menyebutkan? Ya, berat badannya naik, lebih tinggi. Terus kalau yang cowok mungkin sudah muncul jakun, suaranya lebih besar gitu ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perubahan-perubahan itu di usia remaja? Ya, benar sekali, hormon. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hormon dalam reproduksi manusia, karena hormon ini sangat berkaitan sama reproduksi manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ada pretest terlebih dahulu ya, untuk mengukur bagaimana sih pemahaman Mas dan Mbak semuanya ini dalam hormon dan sistem reproduksi manusia. Nah, sambil Miss jelaskan untuk soal yang kedua ya. Kalau soal yang kedua itu kan berdasarkan hasil analisis pada nomor pertama tadi, usulkan minimal 4 solusi yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Karena tadi nomor 1 menyebutkan gangguan apa yang terjadi. Nah, di nomor 2, Mas Mbak itu disuruh untuk menuliskan atau menemukan kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswi tersebut. Sambil saya jelaskan soal yang ketiga ya. Untuk soal ketiga itu solusi yang diusulkan kan tadi di nomor 2 menyebutkan 4 solusi. Nah, di nomor 3 ini menjelaskan masing-masing solusi yang ada di nomor 2 tadi. Oke, maafnya sudah selesai. Untuk selanjutnya ya, nomor terakhir 4 dan juga 5. Nah, kemudian di nomor 4 ini dari solusi tadi itu disebutkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing solusi tadi. Jadi kayak solusi nomor yang ada di nomor 2 tadi disebutkan kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Kamu nggak masukin nggak? Misalnya di nomor 2 menyebutkan solusi misalnya berolahraga gitu ya. Nah, kelebihannya apa, kekurangannya apa dari solusi itu tadi. Jadi dianalisis lagi kelebihan dan kekurangannya. Nah, nanti di nomor 5 kan dari analisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing solusi itu di nomor 5 solusi mana yang kira-kira paling efektif. Jadi dipilih yang memiliki kelebihannya banyak tapi kekurangannya sedikit gitu. Jadi yang paling bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan. Yang sudah boleh dikumpulkan dulu di estafet aja ya, nanti pengumpulannya di meja paling depan. Oke, baik, karena sudah menyelesaikan semua pretest, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dari ketidakseimbangan hormon dalam kehamilan usia muda melalui analisis kasus yang disajikan dan menyebutkan minimal 2 permasalahan secara tepat. Kemudian merumuskan penyebab dan juga dampak terkait permasalahan ketidakseimbangan hormon dalam kehamilan usia muda berdasarkan kasus yang diberikan dengan menyajikan minimal 2 penyebab dan 2 dampak secara logis dan tepat.
kanan itu terdapat grafik jadi angka kehamilan di usia remaja di Indonesia. Khususnya di Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Nah, di Kabupaten Malang ini kami mengambil data dari yang mengajukan izin nikah di bawah umur atau dispensasi nikah. Itu lebih dari berapa? Terlihat nggak? Lebih dari 1.000 di Kabupaten Malang pada tahun 2023. Itu di bawah usia 19 tahun. Nah, ada beberapa kemungkinan pernikahan usia muda itu salah satunya karena hamil di luar nikah. Nah, berarti ada yang bisa menyebutkan nggak kira-kira bagaimana hubungannya antara perilaku remaja dan juga apa yang kita pelajari tentang hormon tadi? Ada yang menyebutkan? Berarti kan di Indonesia ini termasuk masih banyak kasus kehamilan di luar nikah. Apalagi di Kota Batu itu yang menunjukkan warna ungu. Di Kota Batu juga masih banyak. Untuk Kota Batu dan Kota Malang ini kami mendapatkan data memang kasus kehamilan di luar pernikahan. Kalau yang di Kota Malang, Kabupaten Malang itu yang mengajukan dispensasi nikah untuk nikah di bawah umur 19 tahun. Gitu. Bisa dilihat di Kota Batu itu tahun 2024 kemarin cukup tinggi ya, 154. Kemudian menutup di 2025 31. Nah, kalau bisa kita mengedukasi atau mengkampanyekan gitu bagaimana bahayanya dari usia kehamilan di usia muda ataupun kehamilan di sebelum nikah gitu. Nah, kemudian dari permasalahan ini, nah silakan bisa diakses terkait LKPD. Jadi nanti kita akan membentuk kelompok untuk mengatasi ataupun mempelajari tentang permasalahan kehamilan di usia muda. Mungkin coba diakses dulu, di scan. Nah, nanti kita bekerja dalam kelompok ya. Jadi ada kelompok yang sudah dibagi. Jadi setiap kelompok ada 5 orang. Ada yang ada nggak ada namanya? Siapa yang mau namanya disebut? Yang di grup berapa? Di grup 3 dan grup 4 itu siapa namanya tadi yang grup? Oh iya ada 2. Berarti pilih di salah satunya. Di grup 3 ya berarti. Nggak bisa. 3 itu tadi yang nggak ada namanya siapa? Najwa. Berarti Najwa yang di grup 4. Oh iya, belum masuk ya berarti. Siapa namanya? Ini ada yang nggak ada, Pak? Kita nggak ada di grup 4. Di grup 3. Karena mawar tadi double, jadi mawarnya di grup 3 ya. Yang di grup 4. Terus yang belum masuk tadi? Siapa? Fandi. Jadi satu ada orangnya semua hadir. Oh, Faizan nggak ada tapi ada kan biasanya. Oke, grup 2 ada. Grup 3 grup 4 ada. Grup 5 kan yang tapi biasanya ada. Berarti Fandi masuk situ ya.
5 pertanyaan masalah. Jadi bentuknya pertanyaan terkait permasalahan tadi yang sudah dibahas. Ada video tadi, terus melalui grafik dan juga melalui grafik hormon ini. Kemudian rumuskan 5 pertanyaan masalah masing-masing kelompok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Masih tetap semangat buat belajar kan ya? Capek, Miss. Oh, capek. Panas. Kenapa kok capek? Kan hari ini pulang pagi. Pulang pagi tapi banyak tugas. Habis bersih-bersih, Miss. Banyak tugas, Miss. Matematika 3 jam. Oke, semangat ya. Pembelajaran kali ini kita harus fun. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa bisa dimulai. Amin, berdoa dapat dicukupkan. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Ada. Kaila Azahra sama Mawar Putri, Miss. Oh ya, kenapa? Kalau Mawar sakit, kalau Kaila nggak tahu. Oke, semoga Mawar cepat sembuh ya. Nah, kan di pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah merumuskan pertanyaan masalah. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Oke. Nah, kan kalian sudah merumuskan permasalahan terkait kehamilan di usia remaja dan memilih satu rumusan masalah yang mau dijadikan sebagai fokus untuk permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, apakah semua kelompok sudah selesai di sini? Sudah, Miss. Kelompok 1 sudah. Kelompok. Oke, coba perwakilan kelompok bisa menginformasikan apakah sudah selesai? Kelompok 1? Aku kelompok biru ya. Kelompok 1 itu disebutkan semua rumusan masalahnya, Miss. Disebutkan yang menjadi fokus saja. Oh, yang menjadi fokus itu apa dampak kehamilan usia muda terhadap kesehatan reproduksi dan keseimbangan hormon. Oke, bagus. Lanjut, kelompok yang kedua. Bentar, lupa kelompok berapa, Miss? Oh, lupa kelompok berapa? Bentar ya, Miss, sambil share screen dulu. Oh, kelompok 2. Saya, Miss. Oke. Yang kelompok 2. Boleh disebutkan apa yang menjadi fokus utama permasalahannya? Bentar. Oke. Apa saja hormon utama yang terganggu atau tidak seimbang jika hamil di usia belasan tahun? Oke, bagus. Selanjutnya, kelompok 3. Sapira di sekolah. Kelompok 3. Kalau sepeda. Dari Mei, Aulia, Nadia, Hoirul. Apakah ada yang join ini? Nah, itu Nadia ada ya?
Ini Miss, bagaimana ketidaksiapan organ reproduksi pada usia muda mempengaruhi resiko komplikasi selama proses kehamilan dan persalinan. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 4, udah bagus-bagus ya semua fokus permasalahan yang mau diselesaikan. Selanjutnya kelompok 4. Nah, sambil menunggu, kita lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 boleh menyebutkan rumusan masalah utama yang mau diselesaikan. Bagaimana pengaruh lonjakan Mohon maaf, Tasnia, suaranya putus-putus. Boleh diulangi lagi? stres seperti Bagaimana pengaruh lonjakan hormon kortisol dan stres adrenalin seperti akibat kortisol dan adrenalin akibat kehamilan yang tidak direncanakan pada usia muda terhadap perkembangan sistem saraf dan kesehatan mental ibu maupun janin? Oke, bagus. Bagus-bagus ya semuanya. Kelompok 4 masih belum ada yang mau menyampaikan ya? Rumusan masalahnya? Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin Miss akan lanjutkan terkait kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, jadi pada hari ini kita masih akan belajar terkait dengan hormon dalam sistem reproduksi manusia. Nah, karena tadi semua kelompok sudah merumuskan fokus permasalahan yang sudah bagus-bagus dan juga kritis. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini itu yaitu menyelidiki. Nah, untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut, kita akan menyelidiki dengan cara mengeksplorasi melalui sosial media dan juga hasil wawancara. Jadi nanti Miss akan membagikan link video wawancara dengan BK ataupun psikologi untuk menambah informasi bagi kalian dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk mengeksplorasi melalui media sosial bisa dilihat di PPT yang sudah Miss share ya. Jadi kayak kalian bisa menyelidiki atau menemukan komentar ataupun fakta-fakta yang dapat mendukung permasalahan yang kalian temukan tadi. Misalnya ini di media sosial ada dokter itu sedang mewawancarai pasien. Nah, kemudian pasien tersebut ternyata mengalami kehamilan di usia remaja. Kemudian di komentar juga ditemukan seperti ini, kayak bahwa pengguna TikTok yang lain itu memberikan komentar kalau usia kehamilan di bawah 17 tahun itu ketika melahirkan masih dapat memicu mengalami untuk PEB atau preeklamsia berat. Nah, hingga kejang dan juga pendarahan. Kan itu dapat menjadi sebuah informasi bagi kalian dalam menyelesaikan atau menyelidiki permasalahan yang mau diselesaikan seperti itu. Nah, jadi tugasnya pada pertemuan kali ini kalian menyelidiki melalui media sosial dan juga wawancara yang nanti Miss share seperti itu. Sama untuk fase-fase sebelumnya, nanti kalian melanjutkan di isi LKPD yang sudah dibagikan kemarin ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 4 tahun Miss. Oh, oke, boleh. Kelompok 4 gimana rumusan masalahnya? Ketidakmatangan hormonal. Bagaimana ketidakseimbangan progesteron pada remaja meningkatkan risiko keguguran atau kelahiran prematur. Nutrisi dan estrogen. Mengapa remaja hamil rentan anemia berat dan bagaimana hal itu menghambat fungsi estrogen bagi janin dan plasenta? Oke, baik. Itu tadi masih terdapat beberapa rumusan ya. Yang mau difokuskan untuk diselesaikan yang apa ini kelompok 4?
Oke. Bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran hari ini? Berarti untuk tugas hari ini menyelidiki itu link yang Miss bagikan yang tentang apa? Tentang Wawancara. dokter yang melakukan wawancara itu. Untuk videonya itu udah wawancara sama pihak BK atau psikologi. Nah, melalui video itu nanti kalian menganalisis hasil wawancaranya itu untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang sudah kalian rumuskan, seperti itu. Kalau untuk eksplorasi sosial media, bebas. Jadi terserah masing-masing kelompok bisa memilih sumber ataupun media apa yang mau digunakan sebagai sumber informasinya. Misalnya dari berita atau TikTok, Instagram, bebas. Begitu. Apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah, Miss. Sudah paham. Untuk tagihan akhirnya, jadi setelah menyusun atau merancang solusi dan menyelidiki pada hari ini, terus kemudian merancang solusi, nanti di akhir itu kalian mempresentasikan itu ini pembuatan poster atau infografis. Jadi terserah kalian lebih suka membuat poster atau video atau yang sejenisnya untuk terkait solusi yang sudah kalian susun pada fase keempat. Nah, kemudian poster atau infografisnya tadi itu isinya terkait dengan yang pertama kayak masalah kalian yang kalian angkat, kemudian informasi-informasi yang mendukung untuk penyelesaian solusi, dan juga solusi-solusi yang sudah kalian susun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, terima kasih ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tidak ada. Insya Allah tidak. Oke, karena tadi kita membuka pembelajaran dengan doa, habis ini kita akhiri dengan doa juga. Baik, terima kasih semua ya atas partisipasinya dan juga keaktifannya pada siang hari ini yang cukup melelahkan ya mungkin buat kalian yang habis bersih-bersih. Miss mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Sebelumnya kita akhiri dulu pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Amin, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih ya semua yang sudah hadir. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Miss. Terima kasih semuanya.